warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu nggih. Ketua kelas mohon dipimpin berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Masuk semua, Bu. Masuk semua, Bu. Alhamdulillah masuk semua nggih. Nah, oke anak-anak, pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia nggih. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia itu sangat melimpah. Akan tetapi, untuk mengoptimalkan sumber daya alam ini, kita juga harus membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, hari ini kita akan mempelajari tentang potensi bonus demografi dalam Indonesia menjadi negara maju. Yang nantinya Ibu harap kalian bisa menjelaskan konsep bonus demografi dan kaitannya dengan struktur usia penduduk Indonesia. Juga Ibu harap kalian bisa menganalisis sumber daya manusia dan bisa mengevaluasi alternatif kebijakan pengelolaan bonus demografi itu sendiri. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran lebih lanjut nih, kira-kira Ibu mau tahu di sini siapa yang pernah membeli barang di online shop seperti Shopee atau Tokopedia? Angkat tangan. Wah, hampir semuanya ya. Nah, anak-anak, apakah kalian kira-kira kenapa sih produk-produk yang ada di online shop itu bisa terjual hingga ribuan kali? Ada yang tahu? Karena bagus dan murah. Iya, betul sekali, karena bagus dan murah. Dipromosikan lewat media sosial. Betul, nah itu juga ada kaitannya dengan sumber daya manusia. Nah, menurut kalian kira-kira apakah dari banyaknya penduduk usia muda seperti kalian ini bisa membantu pertumbuhan suatu negara? Pertumbuhan ekonomi suatu negara? Kenapa itu belum tentu? Iya, betul sekali. Betul yang dikatakan oleh Nisa, nanti kalau banyak menganggur akan menjadi masalah. Nah, hal ini akan kita pelajari di materi potensi bonus demografi. Oke, anak-anak. Apa yang kalian lihat di layar? Kira-kira kenapa produk lokal wajib ini bisa terjual sampai ribuan kali? Produknya laris dan nilainya tinggi. Iya, betul sekali. Oke, anak-anak. Itu betul sekali. Nah, itu ada hubungannya dengan potensi bonus demografi juga. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran lebih lanjut, kira-kira Ibu mau tanya, ciri-ciri dari negara maju itu seperti apa sih? Ada yang tahu angkat tangan? Ekonominya kuat. Oke, selain ekonominya kuat, ada yang tahu? Nah, betul sekali yang dikatakan oleh Andi. Ekonominya kuat karena ciri-ciri dari negara maju itu biasanya perekonomiannya itu stabil karena pendapatan per kapita dari perorangannya itu lebih tinggi dan juga sumber daya manusianya itu berkualitas, orangnya pintar-pintar, cerdas-cerdas seperti kalian ya. Selain itu teknologi dan industrinya juga berkembang pesat dan infrastruktur modernnya juga berkualitas seperti itu anak-anak. Karena potensi demografi itu adalah kondisi ketika jumlah penduduk usia produktifnya itu lebih banyak dibandingkan usia non produktif. Loh Bu, usia produktif dan non produktif itu apa? Nah, ini bisa dilihat ya, usia produktif itu biasanya berkisaran dari umur 15 sampai 64 tahun seperti kalian ini. Kalian sudah umur berapa? 15. Oh, berarti belum ya, maaf. Usia produktif ini 15 sampai 64 tahun biasanya mereka ini sudah mulai belajar, sudah mulai bekerja dan menghasilkan sesuatu. Sedangkan usia non produktif ini seperti kalian, yang usia 0 sampai 14 tahun yang masih dibiayai oleh orang tua, maupun yang usia 65 tahun ke atas atau seperti lansia-lansia, mereka sudah tidak bekerja lagi. Seperti yang kita ketahui bahwa potensi bonus demografi itu juga ada yang produktivitas ekonominya ini meningkat. Kenapa? Karena lebih banyak usia produktif seperti kalian, sehingga memperluas sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua juga meningkatkan konsumsi masyarakat. Gimana? Masyarakat seperti kalian, anak-anak muda itu lebih banyak menjadi konsumen pada ekonomi digital. Seperti tadi, sudah sering pesan di online shop, seperti Shopee dan Tokopedia. Betul? Betul. Selanjutnya juga mendorong inovasi dan perkembangan teknologi. Jadi teknologinya lebih maju lagi. Selanjutnya, nah jika kualitas sumber daya manusianya rendah dan lapangan pekerjaannya itu terbatas, maka bonus demografinya itu bisa menjadi tantangan. Kenapa? Karena akan terjadi pengangguran meningkat. Selain itu kemiskinannya bertambah dan pertumbuhan ekonominya melambat, juga masalah sosial semakin kompleks, jadi banyak kriminalitas, banyak orang yang mencuri, banyak orang yang membegal seperti itu. Nah, menurut kalian kira-kira apa yang harus kita lakukan agar Indonesia menjadi negara maju? Saya. Ya, baik. Strategi agar Indonesia menjadi negara maju, yang pertama membuka lapangan pekerjaan, yang kedua investasi besar dalam pendidikan dan teknologi, yang ketiga reformasi
birokrasi dan pemberantasan korupsi. Yang keempat, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, penguatan industri berbasis inovasi dan digital, pembangunan infrastruktur dan yang Dan sekali beri tepuk tangan untuk teman kita anak-anak. Jadi itu semua yang kita harapkan untuk menjadi Indonesia maju. Nah anak-anak, untuk memahami pemahaman kalian lebih dalam, nantinya kita akan ada 2 misi ya, yaitu mengerjakan LKPD dan bermain game interaktif berbasis virtual reality. Jadinya di sini nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ibu harap nanti kalian menyiapkan 3 device HP ya. Satu untuk mengakses LKPD, yang satu mengakses game, dan yang satunya untuk scan barcode virtual reality-nya. Jadi nanti kita akan menampilkan video virtual reality untuk kalian analisis, oke? Bisa disiapkan HP-nya, satu kelompok 3 orang, satu kelompok 3 HP. Sudah? Oke, yang pertama bisa di-scan barcode game Indonesia Maju. Jadi nantinya dalam game ini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada identitas modul, ada juga materi, ada evaluasi, ada hasil evaluasi, dan juga ada game interaktifnya. Jadi nanti Ibu harap kalian mengerjakan game interaktif dulu ya. Diklik game interaktif, sudah? Oke, dan selanjutnya adalah barcode LKPD. Ibu harap kalian bisa mengerjakan bersama kelompok ya. Nantinya akan dipresentasikan ke depan. Baik anak-anak, apakah sudah bisa akses semuanya? Oke, baik. Bisa dimulai dari sekarang ya bermain gamesnya. Bentar ya. Oh, ini salah. Ya. Nanti satu anak membuka kamera, satu anak membuka LKPD, dan ini nanti diklik game ini ya. Nah, nanti tinggal ikuti instruksinya ya. Nanti kalau ada barcode langsung di-scan dan nanti ada videonya, oke? Oke, anak-anak, jadi waktu mengerjakan sudah selesai ya. Oke, mohon untuk kelompok 1 presentasi ke depan perwakilan. Oke, mohon diperhatikan ya anak-anak, kelompok 1 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Jadi kami akan mempresentasikan hasil misi yang kami lakukan. Jadi kelompok kami memilih kebijakan gotong royong dan edukasi. Karena masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan membangun fasilitas, tetapi juga perlu kerjasama masyarakat untuk menjaga kebersihan bersama. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 anak-anak. Silakan untuk kembali. Oke, baik anak-anak. Jadi sudah selesai ya bermain gamesnya. Nah, oleh karena itu Ibu mohon dibuka kembali gamenya dan kalian mengerjakan bagian evaluasi ya untuk mengukur kemampuan kalian selama pembelajaran hari ini. Boleh untuk di-scan gamenya kembali dan dikerjakan pada bagian evaluasi. Oke anak-anak, sudah selesai semua nggih? Boleh disimpan kembali HP-nya. Dari pembelajaran pagi hari ini, kalian kan sudah bermain game, sudah seru-seruan ya. Kira-kira apa yang kalian pelajari pada pagi hari ini pembelajarannya? Saya baru tahu Bu, kalau bonus demografi bukan hanya soal banyaknya penduduk. Iya, pinter betul sekali. Nah, kira-kira apakah dari game Stretch Misi Indonesia Maju ini bisa membantu kalian belajar? Bisa banget Bu. Nah, kira-kira anak-anak coba sebutkan satu tindakan yang akan kalian lakukan sebagai generasi muda. Saya ingin belajar lebih giat lagi. Pinter. Saya ingin mengembangkan usaha. Ya, bagus sekali. Nah, itu yang dibutuhkan oleh Indonesia agar menjadi negara yang maju. Betul sekali. Oke, anak-anak, kalau begitu, hari ini kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Bonus demografi adalah kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih banyak. Betul sekali. Jadi bisa kita simpulkan bersama-sama ya anak-anak, kalau bonus demografi itu bukan sekedar banyaknya penduduk usia muda, tetapi juga bagaimana kita mempersiapkan diri agar bisa membawa Indonesia menjadi visi negara bisa menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Oke, kalau begitu kita sudah ada di penghujung pembelajaran ya anak-anak. Dan di pertemuan berikutnya jangan lupa untuk membawa atlas karena kita akan mempelajari tentang materi toponimi wilayah. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mohon ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.